Jadi mafia bola itu ada di dalam PSSI? Ada Pak? dalam PSSI. Masih ada orangnya sampai sekarang? Masih sampai sekarang ini yang Hidayat ini kan masih kerucutnya ini. Masih keroconya? Masih kerucutnya. Makanya saya menghimbau kepada PEDI, ayo kejar. Jadi mafia bola itu ada di dalam PSSI? Ada Pak? dalam PSSI. Masih ada orangnya sampai sekarang? Masih sampai sekarang ini yang Hidayat ini kan masih kerucutnya ini. Masih keroconya? Masih kerucutnya. Makanya saya menghimbau kepada PEDI, ayo kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Dalam cuplikan video barusan kita mendengarkan bersama-sama tentang mafia bola yang ada di PSSI. Apakah PSSI akan mengulang masa kelam seperti dulu lagi? Kalau sampai hari ini mafia bola itu ada di PSSI, apakah ada harapan bahwa di tahun 2026 mendatang, Timnas Indonesia atau Timnas Garuda akan masuk dalam round ketiga Piala Dunia itu? Terus terang, kabar ini pasti sangat mengejutkan buat kita semua. Khususnya kita para pecinta Timnas Indonesia. Ketika Timnas Indonesia dipimpin oleh seorang Coach Sintayong, kita bangsa Indonesia menaruh harapan besar. Karena ada begitu banyak perubahan, ada begitu banyak prestasi, ada begitu banyak kisah yang sudah diukir, yang sudah diciptakan oleh seorang Coach Sintayong. Tetapi siapa sangka, bak petir di siang bolong, Sintayong pada akhirnya dicopot. Tentu ini semua punya agenda, ini semua punya misi, ini semua punya tujuan yang begitu sangat luar biasa dari para mafia bola ini. STY out adalah agenda pentingnya mereka. Pelatih baru tidak beres merupakan agenda pada poin yang kedua. Lalu yang ketiga, seorang ketum yang bernama Erick Thohir harusnya mundur dari PSSI. Dan para mafia ini pada akhirnya akan menguasai PSSI itu sendiri. Pemirsa, saya hanya mau katakan bahwa kalau di dalam kubu PSSI ada yang namanya mafia bola, maka dapat dipastikan sampai kapanpun dunia olahraga, dunia sepak bola yang ada di bangsa ini tidak akan bisa berkembang dan tidak akan pernah bisa maju. Inilah akibat kalau di dalam PSSI ada yang namanya mafia bola. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan isu mafia bola di dalam PSSI itu sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Nggak pernah ada gaji terlambat. Semua diberikan total. Artinya super total. Kalau mentalnya kayak gitu tadi, nggak pernah ada gaji terlambat itu dijadikan sesuatu yang spesial. Berarti gaji terlambat itu adalah hal yang wajar. Kalau gaji terlambat itu hal yang wajar, ya sudah, berarti segitu itu kelasnya. Belum bisa membedakan mana favor, mana kewajiban. Kalau misalnya kamu orang IT, terus habis itu membanggakan dengan hasil kerja IT-mu, ya menurut aku ngapain? Karena itu kewajibanmu. Kecuali kalau kamu misalnya orang IT kerja di IT, tapi kamu bisa ngurusin logistik, bisa ngurusin yang lain, nah itu baru bisa dipandang orang, atau misalnya aku nih sebagai bos atau manajer bisa lihat kamu, oh ini orang punya dedikasi lebih. Itu karena dia mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajibannya dia. Lah kalau ini, ya orang kerja kan wajib dibayar. Itu udah kewajiban.
berarti bisa jadi orang ini dan satu organisasinya ya segitu itu kelasnya nggak profesional. Jadi semenjak Bung Tio Nugroho itu membongkar ada pertemuan beberapa pengamat sebelum pemecatan Sintayong, hal ini jadi rame guys. Jadi ada sebuah akun yang memposting status dan mengatakan kalau salah satu pengamat yang ada di Hotel Mandarin itu ciri-cirinya botak. Dan bahkan di captionnya dia bilang ya, gua ada CCTV-nya. Nah, postingan tersebut dikomentari oleh seseorang yang klarifikasi ya, gua nggak ikut rame-rame di sana. Ini jadinya lucu loh ya kan, seorang pengamat yang akhirnya ya dikritik habis-habisan oleh supporter timnas karena dianggap plin-plan. Dan akhirnya sekarang itu kepercayaan publik terhadapnya itu agak berkurang karena dia tidak konsisten dan dia merasa terganggu itu karena orang-orang nggak percaya lagi sama dia sampai akhirnya klarifikasi di akun receh begini. Aneh kan, centang biru klarifikasi di akun receh. Menurutku jadi pengamat itu harus konsisten. Terserah lu mau dibully atau mau dipuji, intinya lu konsisten. Ya aku ingat ya ketika aku konsisten membahas keburukan Liga 2 dan Liga 3, beberapa kali aku itu diserang oleh supporter. Supporter Persiraja, supporter Persibo Bojonegoro, bahkan supporter Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Tapi aku nggak peduli ya, aku tetap konsisten untuk membahas Liga 1, Liga 2, Liga 3 sampai Liga 4. Bahkan aku pernah dibully supporter karena mengkritik Pak Erick Thohir soal Liga 2. Tapi aku nggak peduli, tidak konsisten, nggak ada klarifikasi sana sini, no. Jadi kalau lu plin-plan dan akhirnya orang nggak percaya lagi sama lu dibully, itu konsekuensi dari pilihanmu. Ya konsistenlah dengan pilihanmu, bukan klarifikasi sana sini. Salam di Mateo. Wop, 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 wop. Apa nih? Tadinya gue mau update yang positif-positif nih boy. Tapi ternyata drama di bola Indonesia ini, itu masih belum kelar-kelar nih. Bung Tio Nugroho, ada yang tahu ini siapa? Kalau gue sih tahu ya, dia itu salah satu kayak komentator bola gitu, presenter bola lah. Itu nge-tweet kayak gini boy. Gue bukan bagian dari pengamat bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024. Gotong royong FC. Ups. Insya Allah gue akan tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini. Bukan hanya demi amplop atau transferan semata. Apalagi bisa cepat bener putar balik dalam memberikan opini. Crazy. Dan Bung Harpa nih, Bung Harpa lu tahu Bung Harpa kan? Ikut meramaikan nih boy. Hotel Mandarin sop buntutnya enak kan? Wadaw. Ini maksudnya apa ini brother? Bahkan juga ada yang buka suara nih, namanya Bung Didi. Gue pernah di DM salah satu dari mereka, suruh buat konten dukungan untuk pelatih baru. Apakah konspirasi ini akan segera terbuka boy? Sebenarnya sih harusnya nggak usah kaget ya. Dengan ribuan buzar-buzar yang tanda kutip menyalahkan orang yang mempertanyakan keputusan federasi memecat Sintayong. Dan adanya narasi untuk bilang, ayo move on lah, Sintayong tuh salah loh. Dia tuh cuma merusak timnas kita, gak bisa megang ruang ganti, dan lain-lain. Harusnya kita sih udah bisa ngeliat nih, gerak-geriknya udah kelihatan nih. Jadi penasaran nih. Mulai di titik ini boy, we cannot trust anyone. But I dare you, you can trust me. Insya Allah gue akan selalu menjadi orang yang objektif boy. Gak akan pernah pelin-pelan, tenang aja. Karena kita semua adalah fans timnas yang waras. Orang-orang yang di Hotel Mandarin gak gue ajak. Kita tunggu kelanjutannya boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video tadi, sesungguhnya ada gambaran kepada kita semua bahwa ternyata PSSI benar-benar mereka tidak berjuang secara murni, tidak berjuang secara tulus hati untuk membawa timnas Indonesia ini menjadi berkembang, untuk membawa timnas ini menjadi lebih maju dan lain sebagainya. Inilah fakta, inilah realita, bahwa di dalam PSSI itu sendiri masih ada yang namanya mafia. Sangat menyakitkan dan sangat menyayat hati para pecinta timnas Indonesia di mana saja kita berada. Coba kita bayangkan, siapa lagi yang bisa kita harapkan kalau lembaga atau federasi sekelas PSSI ini ada mafia di dalamnya? Apakah ini alasan sehingga mereka mencopot Sintayong? Apakah ini alasan sehingga mereka memecat Coach Sintayong di saat seorang Coach Sintayong adalah pelatih
yang benar-benar sudah dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan seluruh para pemain timnas Indonesia. Benar-benar ini adalah kelakuan-kelakuan dari oknum-oknum manusia biadab, oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum manusia yang tidak menginginkan agar timnas Indonesia atau timnas Garuda kita ini bisa berkembang. Saya hanya mau garis bawahi bahwa kalau di dalam PSSI ada yang namanya mafia bola, maka dapat dipastikan tahun 2026 mendatang PSSI bersama timnas Indonesia tidak akan bisa lolos ke round ketiga Piala Dunia tahun 2026 mendatang ini. Terkecuali para manusia-manusia pecundang, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia mafia itu segera dimusnahkan. Itu adalah harapan dari kita, masyarakat Indonesia yang mencintai dunia sepak bola. Mari kita simak lagi satu cuplikan video terakhir ini. Wah parah ini, seru banget bolo. Kalian harus ngeliat ini. Ada yang seru apa sih bang? Terus yang di belakang itu siapa? Nanti gua jelasin ya. Yang penting kalian harus nonton video ini, kalian harus sebarin video ini, kita harus kawal kasus ini guys. Ini semua berawal dari Piala Ciki guys ya. Turnamen Mortal Kombat kesukaannya Bung Toel nih. Berawal dari tidak konsistennya federasi tentang Piala Ciki ini guys. Yang awalnya tidak mentargetkan khusus ya. Tapi seiring berjalannya turnamen itu malah ada tekanan-tekanan ke arah Sintayong. Yang sebenarnya ya gua yakin sebagian besar fans timnas Indonesia tidak mempedulikan lagi Piala AFF ini guys. Tapi kok federasi malah kebakaran jenggot gua rasa. Padahal kan dari awal ST udah bilang targetnya adalah meregenerasi pemain. Nah karena kita nggak lolos ke semifinal maka muncullah buzzer-buzzer anti STY guys. Ini salah satu narasinya ya. Lo lihat tuh, baca deh sendiri tuh. Nih kalau di platform sebelah nih udah rame guys. Lo lihat tuh hashtagnya ya. Aduh, parah ini. Ini pasti ada yang menggerakkan, gue yakin 1000%. Dan yang si penggeraknya ini menghubungi juga akun-akun bola guys. Dia minta sama akun-akun bola untuk menyebarkan hashtag dan narasi ini guys ya. Dengan bayaran 700.000. Tapi untungnya akun-akun bola ini nggak kepancing guys. Mungkin karena mereka saking cintanya sama timnas Indonesia nih akun-akun bola ini, mereka nggak pada mau guys. Ya nggak tahu gue ya, mungkin ada yang mau juga. Tapi sebagian besar kagak mau. Nah terus yang di belakang itu siapa bang? Nah dia ini adalah hacker guys. Dia itu adalah Vault Anonim ya. Kita sebut aja sekarang dia ketua. Dia bukan cuma hacker tentang bola aja guys, tapi semua yang bermasalah dia libas. Dan pagi ini dia udah dapetin datanya siapa yang menyebarkan pertama kali guys. Ngeri. Lu lihat sendiri deh ya, lu kunjungin tuh Instagramnya dia tuh ya, Vault Anonim nih. Lu lihat siapa yang terciduk. Ini sampai emak bapaknya ketahuan guys. Buset dah. Ampun ketua. Anggap aku jadi muridmu ketua. Nah abang ketua juga bilang serangan buzzer kali ini tidak ada hubungannya dengan Toel guys. Jadi pengarahan buzzer kali ini ada dua kemungkinan. Pertama dari orang PSSI tersebut. Ya, kedua dari bandar judi bola. Terpantau di sosmed X juga ya. Ini udah ada yang cuci tangan nih. Padahal kita nggak menggerakkan Eric Oth guys. Nggak. Gue juga sebagai fans timnas Indonesia nggak mau Eric itu keluar. Nggak mau STY keluar. Mereka tuh sama-sama punya peran penting di sepak bola Indonesia. Ini pasti ada yang menggerakkan. Ini pasti ada yang memperkeruh suasana. Gue yakin. Ini pokoknya pasti seru guys. Kita kawal terus ya. Oke guys. Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan terkait dengan berita olahraga yang ada di timnas Indonesia. Semoga saja berita-berita yang saya sajikan dalam konten saya kali ini bisa mengetuk pintu hati kita. Khususnya tentang bobroknya pengelolaan PSSI terhadap timnas Indonesia ini. PSSI sarang mafia. PSSI adalah mafia bola. PSSI benar-benar mereka tidak dengan hati nurani untuk membawa timnas Indonesia bisa berkembang, bisa lebih maju dan lain sebagainya. Karena kalau memang benar-benar ini adalah fakta, kalau memang benar-benar ini adalah realita, bahwa di dalam PSSI itu ada yang namanya mafia bola, maka saya hanya mau katakan, sampai dunia kiamat pun, dunia sepak bola di bangsa ini tidak akan pernah bisa berkembang. Sekalipun
seorang Erick Thohir memilih seorang Zinedine Zidane untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Tetapi kalau ada mafia bola di dalamnya, maka dapat dipastikan dunia sepak bola di bangsa ini hanya begitu-begitu saja. Pemirsa, inilah fakta, inilah realita bahwa betapa bobroknya bangsa kita ini dalam dunia sepak bola. Kalau di dalam sebuah federasi seperti PSSI itu sendiri ada yang namanya mafia. Semoga saja para supporter timnas Indonesia, khususnya Ultras Garuda, Le Grande, yang selama ini selalu menyuarakan tentang dukungan mereka kepada timnas Indonesia, dapat lebih aktif lagi, lebih speak up lagi untuk memantau tentang segala kebobrokan yang ada di PSSI itu sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.